Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Metode Sampling Udara Emisi dan Udara Ambien serta Parameter Analisa. Kawan-kawan sekalian, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan udara emisi dan udara ambien? Nah, yang dimaksud dengan udara emisi yaitu udara yang dikeluarkan oleh sumber emisi seperti suara knalpot kendaraan bermotor dan cerobong gas buang industri. Sedangkan udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi yang sehari-hari dihirup oleh makhluk hidup. Selanjutnya, standar baku mutu emisi. Seperti yang tertera pada tabel di samping, standar baku mutu udara emisi menurut Surat Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor Kependudukan 03 Menteri Negara Kependudukan Lingkungan Hidup 2 Tahun 1991. Dan standar baku mutu ambien seperti yang tertera pada tabel di samping, standar baku mutu udara ambien menurut Surat Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor Kependudukan 3 Menteri Negara Kependudukan Lingkungan Hidup tanggal 1 Februari tahun 1991. Adapun metode sampling udara ambien. Yang pertama, metode dan alat sampling udara ambien terdiri dari gravimetri atau PB dan partikulat. Yang kedua, chemoluminescence atau ozon. Yang ketiga, spektrofotometer atau SO2, NO2 dan ozon. Yang keempat, gas chromatograph atau HC. Yang kelima, high force sampler atau partikulat. Dengan frekuensi sampling, yang pertama continuous sekitar 1 tahun, yang kedua grade sampling sekitar 1 jam atau 24 jam atau 30 hari. Selanjutnya, persiapan peralatan pengambilan sampel udara akan dijelaskan oleh kawan saya Safriyadi. Lanjut ke pembahasan persiapan peralatan pengambilan sampel udara. 1. Peralatan sampling emisi. 2. Peralatan sampling udara ambien. 3. Peralatan sampling udara dalam ruang atau indoor. 4. Pengecekan kondisi peralatan dan masa kalibrasi alat. 5. Peralatan penyimpanan dan pengawetan sampel. 6. Peralatan K3 atau safety. 3. From sampling atau sesuai dengan parameter. 8. Prom bukti pengambilan sampel atau kind of custody. Peralatan sampling emisi ambient dan indoor. 1. Impeller. 2. Pompa. 3. Bahan penyerap. 4. Selang. 5. Kabel listrik. 6. Dust holder. 7. Opasitas meter. 8. Hygrometer. 9. Termometer. 10. Anemometer. 11. COA analyzer. Peralatan pembantu Colvox, Blulke, kompas, GPS. Peralatan K3. 1. Pakaian lapangan. 2. Helm. 3. Masker. 4. Kacamata safety atau Google. 5. Sarung tangan anti panas. 6. Air Move F-Look. 3. Safety source. 8. HT dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke penentuan lokasi. Kriteria yang dapat dipakai dalam penentuan suatu lokasi pemantauan kualitas udara ambien yaitu yang pertama, area dengan konsentrasi pencemaran tinggi. Yang kedua, area dengan kepadatan penduduk tinggi. Yang ketiga,
di daerah sekitar lokasi penelitian yang diperuntukkan untuk kawasan studi, maka stasiun pengambilan contoh uji perlu ditempatkan di sekeliling daerah atau kawasan. Yang keempat, di daerah proyeksi, untuk menentukan efek akibat perkembangan mendatang di lingkungannya, stasiun perlu juga ditempatkan di daerah-daerah yang diproyeksikan. Yang kelima, mewakili seluruh wilayah studi. Selanjutnya, ada beberapa petunjuk yang dapat digunakan dalam pemilihan titik pengambilan contoh uji, yaitu yang satu, hindari tempat yang dapat merubah konsentrasi akibat adanya absorpsi dan adsorpsi, atau seperti dekat dengan gedung-gedung atau pohon-pohonan. Yang kedua, hindari tempat di mana pengganggu kimia terhadap bahan pencemar yang akan diukur dapat terjadi. Yang ketiga, hindari tempat di mana pengganggu fisika dapat menghasilkan suatu hasil yang mengganggu pada saat mengukur debu atau partikulat matter. Tidak boleh dekat dengan insinerator, baik domestik maupun komersial. Gangguan listrik terhadap peralatan pengambilan contoh uji dari jaringan listrik tegangan tinggi. Dan keempat, letakkan peralatan di daerah dengan gedung atau bangunan yang rendah dan saling berjauhan. Dan kelima, apabila pemantauan bersifat kontinu, maka pemilihan lokasi harus mempertimbangkan perubahan kondisi peruntukan pada masa datang. Nah, sekarang kita masuk ke dalam analisis sampel. Yang pertama, parameter SO2, NO2, O3, H2S, NH3, HCl, Cl2, HF masuk ke dalam metode spektrofotometer. Nah, yang kedua, CO dan HC masuk ke dalam metode gas kromatografi dan CO analyzer. Nah, yang ketiga, parameter TSP masuk ke dalam metode gravitimetri. Nah, yang keempat, parameter logam masuk ke dalam metode AAS. Yang kelima, parameter suhu, kelembaban, anemometer masuk ke dalam metode Dirichlet reading. Sekian dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.